Shalom, selamat malam Opa, Oma, Bro and Sis dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Selasa malam 3 Desember 2024. Saya perkenalkan, nama saya Frederika Ivon Patina Matoisuta dari Jemaat GPIB Salom Sidoarjo. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Opa, Oma, Bro and Sis, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hari ini. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma 5 ayat 18 hingga 21. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan malam hari ini, dampak hidup orang benar. Mankisi Mangkidu adalah pepatah lama dari Jamaika. Adagium ini menggambarkan orang yang melakukan sesuatu dengan cara meniru, tanpa memahami mengapa harus meniru. Meniru yang dimaksud dapat berupa cara berbicara, menatap, berjalan, berdiri, perilaku, berpendapat, dan lainnya. Cara meniru seperti ini dapat terjadi pula dalam hidup beriman. Tanpa berpikir ikut terhisap
atau melakukan sesuatu yang dilakukan orang lain. Peribahasa di atas tampak dalam bentuk yang hampir serupa dengan bacaan kita. Tindakan seseorang dapat berdampak pada orang lain. Paulus menjelaskan tentang dampak tindakan Adam dan dampak karya Allah dalam Kristus Yesus. Oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh pelanggaran. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu melakukan, yang lain ikut terhisap. Inilah yang terjadi pada manusia saat terhisap dalam dosa Adam. Keturunan Adam tidak memahami dampak dari dosa dan melihat dosa menjadi tatanan umum yang berlaku. Akibatnya, dosa menjadi lumrah untuk dilakukan. Apa yang dilakukan seseorang berdampak kuat terhadap mereka yang melihatnya. Di tengah konteks kehidupan yang memosisikan dosa sebagai hal lumrah untuk dilakukan, Kristus berkaya dalam ketaatan membawa dampak yang berpengharapan bagi semua. Bacaan kita berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Hidup manusia berdampak bagi sesamanya. Apa yang dilakukan sangat berpotensi memengaruhi mereka yang melihatnya. Karena mari hidup berpadanan dengan ajaran Kristus, agar apa yang baik dalam diri Yesus menginisiasi kita untuk membangun kualitas hidup yang berdampak bagi mereka yang melihat cara hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama. Tuhan, berkati seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada seluruh anggota PKLU, agar kami dapat terus melayani-Mu dengan sukacita. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kami dengan istirahat yang baik, agar besok kami bisa beraktivitas dengan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.